Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Kurusetra, bagian ketiga. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, terus lama-lama kita langsung saja menuju ke ceritanya. Pendosa dari masa lalu. Akar dari semua permasalahan manusia di dunia ini tak lepas dari hawa nafsu. Sebuah hasrat yang mendorong manusia untuk mencapai apa yang diinginkannya. Kepuasan adalah imbalannya. Kadang begitu banyak hal yang dikorbankan hanya untuk menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar berarti di alam ini. Harta, kekuasaan, nafsu adalah fana. Tidak ada yang bertahan selamanya. Semua akan musnah begitu seorang manusia telah mencapai akhir hayatnya. Hanya amalan dan perbuatan baik yang mampu mensucikan roh kita lah yang patut diperjuangkan. Karena sejatinya hal itulah yang memastikan apakah kita pantas untuk kembali berada di sisi Sang Pencipta. Tapi jalan seorang manusia tidak semulus itu. Mereka tidak hanya sedang berpacu dengan kehidupan. Mereka makhluk-makhluk yang dilaknat dan tidak lagi mendapat pengampunan. Tak rela melihat manusia mendapat tempat yang tak lagi bisa mereka gapai. Dengan berbagai cara dan muslihat, mereka menarik manusia untuk jadi bagian dari mereka ke dalam siksaan abadi. Umur manusia saat ini mungkin hanya 100 tahun. Namun umur iblis itu sampai hari kiamat. Jangan heran bila iblis lebih pintar, lebih sakti, dan lebih kuat dari manusia. Nyai Jambrong bercerita pada Guntur dan Dirga di belakang mobil truk kosong yang mereka tumpangi. Terus kenapa mereka tidak menghabisi manusia saja, Eyang? Kan mereka sekuat itu. Dirga bertanya kepada Nyai Jambrong. Tuhan memberi berbagai batasan di alam ini untuk melindungi umatnya. Termasuk terpisahnya alam roh, alam manusia, dan dimensi lain adalah salah satu caranya. Walau sehebat itu, iblis tidak memiliki kuasa untuk membunuh manusia. Makanya mereka menghasut dan memanfaatkan manusia untuk memenuhi keinginan mereka. Dirga dan Guntur mengangguk mengerti. Setiap setan dan roh yang mencelakai manusia, hampir seluruhnya memiliki ikatan atau hubungan dengan manusia sebelumnya, walaupun mungkin manusia tersebut sudah mati. Salah satu yang menjadi masalah di alam ini adalah mereka yang melakukan perjanjian gaib dan akhirnya mati meninggalkan sosok setan perjanjian itu bergentayangan di alam ini. Kalian pernah dengar tentang perang Kurusetra? Nyai Jambrong bertanya. Dirga menggeleng, namun Guntur mengangguk. Tanah di mana perang Batara Yuda terjadi kan, Eyang? Di mana titisan-titisan para dewa ikut andil dalam peperangan tersebut. Nyai Jambrong mengangguk. Ia menceritakan bahwa perang itu mengorbankan begitu banyak nyawa dan melepaskan begitu banyak kekuatan. Jasad makhluk dari berbagai ras terbaring dan terkubur di sana dengan pusaka-pusaka yang mampu menggetarkan bumi. Perang Batara Yuda itu kisah nyata, Eyang. Kayaknya nggak masuk akal. Banyak misteri di masa lalu yang tidak bisa dijamak oleh manusia, Tur. Entah itu perang Batara Yuda atau perang lainnya. Tapi sisi lain Padang Kurusetra menyimpan semua dendam dari peperangan itu.
Jelas Nyai Jambrong pada Guntur. Dirga mencoba mencerna perbincangan itu. Ia jelas merasakan besarnya masalah yang mereka hadapi saat ini. Memangnya seburuk apa hal yang berhubungan dengan Padang Kurusetra itu, Yang? Kalian ingat betapa mengerikannya kerajaan Setra Gondomayit yang kita lawan dulu? Guntur dan Dirga mengangguk. Mereka tidak akan lupa pertarungan yang hampir menghilangkan nyawa mereka di jagat Segoro Demit dulu. Sekarang, bayangkan sebanyak apa kerajaan dari berbagai ras yang bertarung di Padang Kurusetra. Dan bayangkan berapa banyak makhluk dari berbagai ras yang mati dengan masih membawa dendamnya di sana. Raksasa, Wanamarta, Dedemit, berbagai makhluk yang kita tidak ketahui. Dan Trapaku Jagar berniat membangkitkan dan memanfaatkan kekuatan mereka. Jelas Nyai Jambrong. Mendengar perkataan itu, Guntur dan Dirga pun merinding. Mereka merasa tidak mungkin bila manusia harus berhadapan dengan makhluk-makhluk seperti itu lagi. Mungkin itu artinya sama dengan kiamat. Hal itu nggak akan terjadi, Eyang. Kita akan cari keberadaan Mas Cahyo dan kembali menyelesaikan ini semua seperti biasa, ucap Guntur. Kali ini Nyai Jambrong memalingkan wajahnya. Bersiaplah untuk semua kemungkinan. Dirga sangat jelas membaca gelagat Nyai Jambrong. Ia yang biasa galak dan banyak berceloteh, kini terlihat serius. Ia tahu sesuatu yang membuat Nyai Jambrong bisa seperti ini. Jelas bukan hal yang sembarangan. Tenang, Eyang. Tuhan pasti memberi kita jalan. Jangan sampai hal ini membuat Eyang murung terus seperti itu. Bukan, Dirga. Bukan itu saja yang membuat Eyang tidak tenang. Lantas, apalagi, Eyang? Tanya Dirga. Nyai Jambrong menggerakkan rahangnya dan wajahnya benar-benar kesal. Eyang lupa bawa gigi palsu Eyang. Bisa repot dong kalau Eyang nggak bisa makan. Mendengar ucapan itu, seketika wajah Dirga melongo aneh. Sedangkan muka Guntur sudah terlihat kecut. Tenan toh, wes kena, ora usah ditakokke. Keluh Guntur sambil membuang muka. Mendengar ucapan itu, Nyai Jambrong pun memelototi Guntur. Guntur yang merasa terancam menggeser pantatnya menjauh dari Nyai Jambrong hingga ke ujung belakang. Kita kembali ke sudut pandang Danan. Langit yang selalu kelam dan tanah yang tandus. Suara teriakan dan tangisan terdengar dari berbagai tempat di alam ini. Aku tahu, tidak ada tempat lagi bagi kami untuk bersembunyi di alam ini. Lambat laun setan-setan di alam ini pasti menemukan kami. Entah itu dari dalam hutan, dari atas langit, atau bahkan dari dalam tanah. Tolong! Tolong! Seorang anak perempuan berjalan tertatih ke arah kami dari kumpulan pohon-pohon tandus. Nan, anak kecil itu, Nan. Teriak Cahyo yang bergegas ingin menghampiri anak kecil itu. Namun aku menarik tubuhnya dan menahannya. Jangan, Jul. Tahan. Cahyo heran dengan maksudku. Namun sebelum aku menjelaskan, Cahyo sudah mendapat jawabannya sendiri. Seketika kepala anak itu jatuh ke tanah dan tubuhnya tetap berjalan ke arah kami. Dari dalam lehernya terlihat sekumpulan ular yang menguasai tubuh anak kecil itu. Ah, sialan. Geram Cahyo. Alih-alih menghadapi setan itu, kami semua memilih untuk mundur. Sang pemuda yang sempat menolong kami pun mengikuti kami. Syukurlah kalian orang baik. Syukurlah, masnya juga. Balas Cahyo. Aku menyenggol Cahyo, menegur sikapnya yang mungkin bisa menyinggung pemuda itu. Maaf, tapi waktu saya tidak banyak. Saya harus mencari obat untuk menyembuhkan kutukan raja saya. Saya izin pamit. Ucap pemuda itu. Pak Le yang masih penasaran dengan sosok pemuda itu ingin menanyakan. Namun pemuda itu dengan segera berlari mengikuti petunjuk yang seperti baru saja ia dapat. Sepertinya kita akan bertemu dia lagi. Iya Pak Le, mungkin. Saat aku dan Pak Le menyelesaikan perbincangan kami, tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh pada Cahyo.
Nafasnya menderu dan tatapannya mulai kosong. Jul, Panjul, sadar Jul, hei. Aku mencoba menyadarkan Cahyo. Sayangnya Cahyo tidak menggubris. Sebaliknya, Cahyo menggeram seolah mengancam. Pak Le dengan cekatan memutarkan tangannya beberapa kali dan menyalakan geni bara loka. Ia meletakkan tangannya yang terbakar api itu ke punggung Cahyo. Perlahan nafas Cahyo kembali normal dan ia mulai mendapatkan lagi kesadarannya. Jul, Panjul. Aku kenapa, Nan? Pak Le mematikan kembali geni bara lokanya agar kami tidak menjadi incaran setan-setan di alam ini. Jangan lengah. Kesadaranmu hampir saja diambil alih. Pak Le tidak punya kekuatan seperti Nyi Sendarangu dan Wanasura yang bisa mempertahankan kesadaran kalian seterusnya, pagari diri kita masing-masing. Jelas Pak Le. Aku dan Cahyo mengangguk. Kami pun membacakan doa-doa sepanjang perjalanan sebagai pernyataan bahwa nyawa kami dalam genggaman Sang Pencipta. Alam ini tidak punya hak untuk mengambil kesadaran kami. Sayangnya memang terlalu berat bagi roh manusia biasa berjuang di alam ini. Kita harus mencari tempat yang aman secepatnya sebelum kita juga menjadi setan-setan seperti mereka yang bergentayangan di alam ini. Di tengah kebingungan kami, tiba-tiba kami dikagetkan dengan suara dentuman yang sangat keras. Duar! Dentuman itu diikuti dengan getaran dari dalam tanah yang semakin lama semakin besar. Pak Le, itu Pak Le! Teriak Cahyo menunjuk ke salah satu arah. Gunung api. Sebuah gunung meletus tak jauh dari tempat kami berada. Apalagi nih? Cahyo kesal. Tak mau berlama-lama aku pun mengajak mereka untuk meninggalkan tempat itu. Bukan tanpa sebab, selain karena gempa dan hawa panas yang mulai terasa. Samar-samar, aku melihat bayangan makhluk besar keluar dari lahar gunung itu. Jangan sampai kami berurusan dengannya. Tapi entah sebesar apa jangkauan gunung itu, walau sudah melayang secepat mungkin, debu dan awan dari gunung itu terbawa angin dan mengelilingi kami bertiga. Aku, Pak Le, dan Cahyo saling memegang tangan agar tidak terpisah karena badai debu yang menghantam kami. Suara letusan gunung kali ini terasa begitu dekat. Anehnya, kali ini terdengar suara teriakan riuh orang-orang di sekitar kami. Kami tidak bisa memikirkan apapun selain cara agar tidak terpisah dan terus bertahan dari hembusan badai ini. Hingga setelah beberapa saat, badai itu pun mereda. Kami tak menyangka ada gunung yang akan meletus di alam ini. Letaknya cukup jauh, tapi dampak ledakannya sampai ke tempat ini. Mungkin saja pohon-pohon yang kering dan tandusnya alam ini juga disebabkan oleh kejadian alam serupa di alam ini. Aku membayangkan, jangan-jangan jagat Segoro Demit dulunya juga tanah yang subur dan ditinggali oleh makhluk hidup. Tapi apa yang membuatnya menjadi tempat semengerikan ini? Debu-debu yang menghalangi penglihatan kami mulai mereda. Suara riuhan tadi berubah menjadi teriakan dan tangisan yang terdengar tak jauh dari tempat kami berada. Aneh, saat abu dari gunung itu menghilang, pemandangan di sekitar kami tiba-tiba berubah. Yang terlihat di sekitar kami adalah suasana malam di pemukiman yang sebagian bangunan-bangunannya sudah hancur. Ada sekumpulan orang di sana yang ketakutan dengan aktivitas gunung itu. Yang membuat aku tidak tenang, aku juga merasakan ada sosok-sosok lain yang berbahaya di sekitar mereka. Saat kesadaran mereka menghilang, ketiga roh keramat akan merasuki tubuh mereka dan menikmati persembahan kita. Teriak seorang kakek yang berjalan bungkuk dengan tongkatnya. Jangan, Mbah. Jangan. Anak saya tidak salah apa-apa. Seorang ibu berlutut meminta pengampunan atas anaknya. Kami melihat seorang anak gadis terbaring di sebuah batu yang membentuk sebuah meja. Dan di dekatnya terdapat 3 pria yang duduk bersila di sekitar sesaji. Asap-asap dari kemenyan yang dibakar mengelilingi mereka.
Ritual itu membuat kesadaran ketiga pemuda itu kehilangan perlahan. Pak Le, ini di mana toh? Lah gimana caranya Pak Le bisa tahu, Tonjol? Balas Pak Le. Kami bertiga bingung dengan apa yang terjadi. Tapi yang terlihat di hadapan kami saat ini, sesuatu yang membuat kami cemas. Terdengar suara dentuman dari dalam tanah. Seketika warga pun panik. Dem! Tidak ada waktu lagi. Persembahan harus dilakukan, atau Sang Lanting Giri Agung akan bangkit dengan amarah. Jangan, Mbah. Jangan. Ibu itu berteriak, tapi beberapa orang menahan ibu itu dan membawanya menjauh. Seharusnya kau bangga anakmu bisa menjadi penyelamat desa ini. Balas kakek tua itu. Ia pun menancapkan tongkatnya ke tanah dan membacakan mantra yang panjang. Ketiga pemuda itu kehilangan kesadarannya dan suara raungan, tawa, dan teriakan terdengar dari sekitar kami. Dan saat itu juga, kami melihat ketiga sosok makhluk mengerikan mendekat ke ketiga pemuda itu. Tubuh ini kupersembahkan untuk wadah dorong-dorong kalian, ucap kakek itu. Kami mulai mengerti. Orang-orang ini percaya bahwa dengan mengorbankan anak gadis itu, mereka bisa selamat dari bencana alam ini. Jelas itu adalah tindakan bodoh. Pak Le, kita tolong anak itu, Pak Le. Kami pun menghadang ketiga makhluk yang berniat merasuki pemuda itu. Sayangnya mereka bukan setan biasa. Kami terpental saat sebuah ledakan tercipta saat menyentuh sosok makhluk berwujud manusia bermata 4. Kami mencoba menyerang mereka, tapi sosok ular berekor api membuat kami kewalahan. Sementara itu ada sosok nenek yang terbakar api sambil tertawa sudah melesat menuju tubuh pemuda itu. Yah, sial! Cahyo berteriak yang meninggalkan pertarungan dan mengejar nenek itu. Tidak sempat, nenek itu sudah sampai di tubuh pemuda itu dan menyentuh ubun-ubunnya. Brak! Pemuda itu terjatuh. Cahyo menghilang, tapi setan nenek api itu masih berada di sana. Kami pun bingung dengan apa yang terjadi. Tapi tiba-tiba, pemuda yang hendak diselamatkan oleh Cahyo berdiri dan mengejar nenek itu hingga terpental. Nenek sialan! Teriak pemuda itu. Tunggu, itu logat Cahyo. Apa itu artinya Cahyo merasuki tubuh pemuda itu? Seketika aku menoleh ke arah Pak Le dan kami menyadari hal yang sama. Secara bersamaan kami melesat ke tubuh kedua pemuda lainnya dan mengambil alih tubuh mereka seperti yang Cahyo lakukan dengan tidak sengaja itu. Dengan ini, setan-setan itu tidak akan bisa merasuki mereka. Brak! Kedua pemuda lainnya terjatuh. Dan aku tersadar dengan tubuh yang berbeda. Cahyo yang melihat kejadian ini segera menyadari apa rencana kami. Jangan lengah! Mereka punden penguasa hutan ini! Ucap Cahyo yang membantu kami berdiri. Sementara itu, tangan Pak Le sudah terbakar oleh api yang ia panggil dengan ajiannya. Aku dan Cahyo mengambil kesempatan untuk mengumpulkan, mengejar makhluk-makhluk itu hingga berkumpul menjadi satu. Api Pak Le melesat ke arah setan bermata 4 itu, dan sebuah ledakan kembali tercipta, menghantam ketiga setan itu secara bersamaan. Kami bertiga mengatur nafas melalui ketiga tubuh pemuda yang kami rasuki ini. Apa yang terjadi? Doro, apa kalian marah pada kami? Teriak kakek tua itu. Kakek tua itu bingung, namun ia masih mengira bahwa ketiga setan itu yang merasuki tiga pemuda itu. Kami bertiga pun saling bertatapan dan merespon secara spontan. Bebaskan anak perempuan ini dan tinggalkan desa! Teriak Cahyo mendahului kami. Oh, bebaskan? Kakek itu bingung. Kami sudah menyediakan gadis ini untuk kalian nikmati. Tubuhnya yang terindah di desa ini. Cahyo kesal dan menghentakkan kakinya hingga terjadi retakan di tanah. Ritual kalian hanya memanggil setan. Ini bencana alam. Tidak ada yang bisa menghentikannya.
apabila memang sudah waktunya. Jelas Pak Lek kepada mereka. Suara bingung warga desa terdengar dari kerumunan. Tapi, Lanting Kiri Agung akan marah. Jangan bodoh. Mengapa kalian harus takut pada makhluk yang tidak lebih mulia dari kalian? Kalian masih punya waktu untuk menyelamatkan diri sebelum desa ini habis dilahap oleh lahar. Beberapa warga segera berlarian mengambil barang-barang sebisanya dan turun ke desa yang aman. Namun sebagian masih menunggu keputusan kakek itu. Kalian bukan utusan Lanting Kiri Agung. Siapa kalian? Kami utusan yang lebih besar dari makhluk itu. Kami hamba dari Sang Pencipta alam semesta ini. Jawab Cahyo tegas. Kakek itu bingung, namun terlihat ia tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kalian melarikan diri, tidak akan ada yang mati. Tapi kalau kalian lakukan ritual ini, sudah jelas akan ada nyawa yang melayang. Pak Lek meyakinkan kakek itu. Aku setuju dengan ucapan Pak Lek, dan sepertinya kakek itu juga sama. Ia pun memberi syarat kepada warga desa untuk meninggalkan desa itu. Tapi belum sempat mereka semua berpencar, tiba-tiba terlihat beberapa warga yang tertawa cekikikan dengan mata yang melotot. Mereka mulai menyerang warga lain di dekatnya. Jangan, Bu, jangan. Salah seorang warga berusaha melepaskan diri dari cekikan seorang ibu. Lanting Kiri Agung marah, ucap kakek itu. Cahyo yang mendengar ucapan itu mengambil kasutnya dan melemparkan ke kepala kakek itu. Plak! Kalian membuat Tuhan marah. Jul, gak sopan. Aku segera menarik Cahyo dan menyuruhnya menolong orang-orang yang kesurupan itu. Pak Lek tahu, warga desa menuruti ucapan kakek yang sedang memegang kepalanya akibat perbuatan Cahyo itu. Ia pun berusaha untuk menjelaskan dengan lebih tenang. Bah, selamatkan warga desamu. Sosok yang selama ini kalian puja bukan melindungi kalian. Mereka hanya memanfaatkan kekuatan kalian untuk saling membunuh. Pada kenyataannya, mereka tetap tidak akan bisa menyelamatkan kalian. Ucap Pak Lek kepada kakek itu. Tapi... Melihat keraguan kakek itu, Cahyo sudah bersiap dengan satu sandalnya lagi. Namun aku menahannya. Biarin, Nan. Aku kesal sama kakek tua itu. Sudah Lanjul, sudah. Itu udah ditungguin sama setan-setannya. Dengan sigap, aku dan Cahyo beralih untuk mengusir satu persatu setan yang merasuki warga itu. Kami tahu, ini adalah perlawanan mereka atas apa yang kami perbuat dengan menggagalkan rencana mereka. Tak membutuhkan waktu lama, Pak Lek pun berhasil meyakinkan kakek itu untuk memerintahkan warga desa untuk pergi. Kami pun fokus mengusir roh-roh utusan ketiga makhluk itu hingga mereka semua benar-benar pergi. Siapapun kalian, terima kasih. Terima kasih sudah menyelamatkan anak saya. Tiba-tiba ibu dari gadis yang ditumbalkan itu menghampiri kami bersama seorang warga yang membantu membopong anak gadis yang mulai sedikit tersadar itu. Sudah, Bu, yang penting kalian selamat. Jangan sampai kalian terjerat ritual sesat seperti ini lagi. Terima kasih, Doro. Terima kasih. Ucapnya yang segera meninggalkan kami. Kini tinggal kami bertiga di tempat ini. Dan ketiga makhluk sialan itu sudah mengincar kami dari jauh. Sepertinya kali ini mereka benar-benar marah. Pengacau. Nenek api itu kesal. Ia melayang bergentayangan di sekitar kami. Kalau mereka tidak menyediakan tumbal untuk kami, itu artinya kami harus membunuh mereka semua. Ucap makhluk bermata empat itu. Kali ini kaki kami menyentuh tanah. Aku bisa merasakan angin yang berhembus, dan Pak Lek sudah muak dengan tipu daya setan-setan itu. Tanpa kami sadari, ular berekor api itu membesar dan tiba-tiba melilit kami. Cahyo berinisiatif menggunakan ajian penguat raganya untuk mencengkram dan melepaskan lilitan makhluk itu. Kenapa lagi-lagi kita harus berurusan dengan ular? Tapi kan kamu memang ahlinya ular, Jul. Pak Lek membesarkan apinya.
sementara aku melantunkan ayat-ayat suci layaknya senandung yang mengalun di udara. Tepat ketika makhluk-makhluk itu menyerang kami, api Pak Le membesar dengan ajian Gambuh Rumekso yang aku bacakan. Sayatan-sayatan di tubuh setan-setan itu tercipta dan terbakar api yang lebih panas dari yang mereka miliki. Api yang tercipta dari ayat-ayat suci Sang Pencipta alam semesta ini. Makhluk sialan, terkutuk kalian. Rasa sakit terus membakar mereka. Namun sebelum aku dan Cahyo hendak melesatkan serangan pamungkas kami, setan-setan itu pergi dan melarikan diri menuju ke dalam hutan. Tuan kami yang bergelar Lanting Giri Agung akan membalaskan perbuatan kalian. Suara nenek api itu menggema mengancam kami. Kami memastikan sampai desa ini benar-benar aman dari makhluk itu. Namun gejolak dari dalam tanah dan semburan awan panas mulai terlihat dari arah puncak gunung. Tak menyia-nyiakan waktu, kami pun memutuskan untuk meninggalkan desa itu dan mencari tempat yang lebih aman. Ada sebuah danau besar yang kami temukan saat meninggalkan gunung itu. Suara dentuman terdengar, malam yang seharusnya gelap menjadi terang dengan terangnya cahaya dari api dan lahar yang menyala meleleh dari puncak gunung. Kami bertiga menyaksikan pemandangan itu sambil bergidik ngeri, membayangkan betapa dahsyatnya ledakan itu. Entah berapa desa yang akan hancur karena bencana tak terhindarkan itu. Pak Le, terus tubuh pemuda-pemuda ini gimana Pak Le? Iya Pak Le, kita harus memisahkan diri kan? Pak Le menghela nafas, sepertinya ia tengah memikirkan sesuatu. Itu masalahnya, Nan. Sukma mereka sudah hilang sejak ritual itu. Kalau kita meninggalkan tubuh ini, mereka bisa saja mati. Aku dan Cahyo saling bertatapan. Kami memang menyaksikan ritual yang membuat ketiga pemuda ini tidak sadar. Tapi kami tidak menyangka bahwa kakek bodoh itu tega melepaskan Sukma dari ketiga pemuda ini. Karena kesalahan kita? Tanya Cahyo. Kakek menggeleng. Ia menatap kedua tangan dari tubuh yang ia rasuki saat ini. Kita sudah menggunakan wadahnya. Kita juga belum tahu cara untuk kembali. Mungkin sebaiknya kita mencari cara untuk mengembalikan Sukmanya dulu. Aku mengangguk setuju. Kami bisa melakukan itu sambil mencari cara untuk kembali ke alam kami. Prajurit berkuda, rumah-rumah kayu sederhana hingga penerangan sederhana yang hanya mengandalkan obor dan lampu minyak sederhana. Semua itu terlihat selama perjalanan kami. Kami pun sadar, saat ini kami terlempar ke zaman yang berjarak jauh dari zaman kami hidup. Selama ini aku gak percaya sama yang namanya lintas waktu loh Pak Le. Gak ada yang mustahil, Nan. Banyak peninggalan-peninggalan di alam ini yang tidak relevan dengan zaman. Dan mengenai ramalan-ramalan dari masa lalu, tidak menutup kemungkinan semua berasal dari mereka yang datang dari masa depan. Tapi menurut Pak Le, apa masa depan akan berubah bila kita membocorkan apa yang terjadi di masa depan? Menurut Pak Le sih enggak, Jul. Pak Le lebih percaya bahwa semua yang terjadi sudah ditakdirkan. Semua hal yang kita bocorkan di alam ini akan lapuk sendirinya oleh waktu. Kita juga tahu bahwa zaman sudah direset berkali-kali melalui berbagai tragedi dan bencana alam. Penjelasan Pak Le saat itu memang masuk akal. Kalaupun kami membuat pembangkitan listrik di desa ini, bisa saja seiring waktu berjalan, benda itu akan rusak, dilupakan warga, dan hancur oleh masa. Saat kembali ke zaman kami, jejak tentang pembangkitan listrik yang kami buat mungkin tidak lagi bisa ditemukan. Tapi tak menutup kemungkinan adanya sisa informasi yang terbawa hingga masa depan yang menjadi petunjuk tentang masa ini. Danan, Pak Le, makan dulu, ucap Cahyo yang kembali dengan sesisir pisang di tangannya. Loh, kamu dapat dari mana, Jul? Banyak di hutanan. Di sini keluar desa sebentar, udah ketemu hutan.
nyari makan gak susah. Mungkin benar ucapan Cahyo. Zaman ini tidak begitu buruk. Alam masih terjaga. Hutan-hutan menumbuhkan berbagai hasil alam yang bisa dipanen siapa saja dan tidak dimiliki oleh siapapun. Dengan ini, sepertinya kami tidak usah bingung masalah makanan. Desa yang kami datangi sepertinya desa yang cukup besar, cukup berbeda dengan desa tempat kami muncul di atas gunung tadi. Orang-orang berseliweran membawa hasil bumi dan kerajinan untuk ditukarkan di pasar sederhana. Beberapa membawa potongan emas dan perak yang mereka tukarkan untuk mereka yang melabeli dirinya sebagai pedagang. Sayangnya saat aku asik menikmati pemandangan ini, tiba-tiba aku merasakan firasat yang mengganggu. Dari gapura desa, ada seorang perempuan yang berjalan dengan langkah kaki terseok memasuki desa. Wajahnya pucat, rambutnya basah, dan pakaian kebayanya lusuh penuh dengan darah. Warga yang melihat ragu untuk mendekatinya. Mereka hanya bisa melihat dari jauh hingga tiba-tiba suara teriakan terdengar dari wanita itu. Taklang! Taklang! Suara itu terdengar begitu lemah. Bahkan setelahnya wajahnya menyeringai, mengerikan, dan tertawa dengan suara berbeda. Tak ada yang boleh lolos. Semua harus mati. Perempuan itu berkata seperti suara kakek-kakek. Kami bertiga segera beranjak dan menuju kerumunan itu secepat mungkin. Duak! Duak! Tiba-tiba suara teriakan terdengar dari kerumunan. Mereka berlarian. Dan saat berhasil menembus kerumunan, sosok perempuan itu sudah tergeletak di tanah dengan kepala yang berlumuran darah. Dia membenturkan kepalanya ke batu itu, teriak salah seorang warga. Walau darah terus mengalir, mata wanita itu terus melotot dan tertawa hingga akhirnya kehilangan nyawanya. Ini ulah setan itu, Nan, ucap Cahyo yang melihat sosok nenek berbaju kebaya hitam melayang meninggalkan desa. Kami memastikan wanita itu sudah tidak tertolong lagi. Dia dari desa itu lagi. Setiap orang yang keluar dari desa itu pasti mati. Terdengar suara-suara perbincangan dari warga desa. Sepertinya ada sebuah desa yang berada di balik hutan tempat perempuan itu muncul. Itu wilayahnya Patih Jatayuwungu. Sudah ada prajurit kerajaan yang melarang kita mendekati desa itu. Katanya banyak yang mati. Mendengar perkataan itu, kami bertiga saling bertatapan, seolah sepakat akan sesuatu. Kita ke sana, perintah Pak Lek. Aku dan Cahyo mengangguk tanpa membantah sedikit pun. Walaupun ini bukan zaman kami, tapi kami tidak akan membiarkan setan-setan seenaknya merenggut nyawa manusia. Kami harus menghentikan manusia bodoh yang menjadi jembatan makhluk-makhluk itu untuk bisa berbuat seenaknya di alam ini. Butuh waktu beberapa jam untuk menembus hutan. Aku tidak bisa membayangkan wanita tadi berjalan sekuat tenaga dengan semua lukanya melalui hutan ini, dan ia tetap berakhir tragis oleh setan nenek terkutuk itu. Di tengah perjalanan, Cahyo berhenti. Ia melihat sesuatu yang membuatnya geram hingga mengepalkan tangannya erat-erat. Kita sudah dekat. Apa yang Cahyo lihat memang memastikan kami di jalur yang benar. Namun hal itu benar-benar membuat kami marah. Satu kepala tergantung di atas pohon dengan tubuhnya yang terpisah terjatuh di tanah. Leher jasad itu terputus dengan tebasan pedang. Aku menduga ada campur tangan pendekar atau prajurit dalam perkara ini. Samar-samar terdengar suara pedang yang beradu, namun suaranya tidak seperti teriakan perang yang penuh tenaga. Suara yang mengiringi pedang-pedang yang beradu adalah suara tawa cekikikan, geraman hewan buas, dan suara mantra-mantra yang saling menumpuk. Apa ini semua? Aku tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Kami disambut dengan jasad-jasad tergantung di tiang-tiang yang dibuat bersama berbagai jenis sesajen. Di bawahnya terlihat jasad prajurit-prajurit yang mati dengan darah mengalir menutupi tanah yang kami lewati. Ritual penumbalan. Dengan tumbal sebanyak ini. Pak Lek benar-benar cemas dengan semua pemandangan ini.
Kami pun bergegas menuju desa lebih dalam lagi, di mana suara-suara itu berasal. Hentikan perbuatanmu, Jatayuwungu. Semua ini tidak akan berakhir baik. Teriak seseorang yang berpakaian panglima. Hai Brasma, tentu saja tidak akan berakhir baik. Dengan bodohnya, kau membawa seorang raja ke tempat seperti ini. Bodoh, jika aku tidak mengerahkan semua yang kumiliki. Teriak seseorang yang dipanggil dengan Jatayuwungu itu. Aku datang ke sini hanya berhadapan bahwa bukan kau dalang dari semua ini. Apakah jabatan patih dan semua harta yang kau miliki tidak cukup membuat kamu puas? Balas seseorang yang dianggap sebagai raja itu. Walaupun disebut raja, ia hanya menggunakan pakaian layaknya pendekar biasa dan bersenjatakan pedang. Kekuasaan, kehormatan, harta itu tidak ada yang abadi yang mulia. Saat mati, semua itu akan lenyap begitu saja. Mereka menawarkan padaku yang lebih menggiurkan, kekuatan, dan keabadian yang tidak mungkin bisa kalian dapatkan. Teriak sosok yang ternyata bergelar Patih Jatayuwungu itu. Dari apa yang kami lihat, sang raja dengan pelindungnya yang bernama Brasma itu benar-benar terdesak. Prajurit mereka yang tidak seberapa terlihat kelelahan, dan dari sisi Patih Jatayuwungu terlihat prajurit-prajurit yang dirasuki makhluk berkekuatan hitam. Jangan remehkan jumlah kami yang sedikit. Mereka adalah prajurit yang terlatih untuk menghadapi situasi seperti ini. Gertak sosok yang bernama Brasma itu. Aku memang sudah mengetahui kehebatan prajuritmu itu, Brasma. Pertarungan ini memang membuktikannya. Karena itu, sekarang aku menginginkan mereka. Sebuah pisau dicabut dari pinggang Patih itu. Sebuah pisau dengan bilah hitam dengan gagang terbentuk ular. Ia menggoreskan pisau itu pada telapak tangannya dan meneteskannya di tanah. Saat itu, seketika darah putih itu berubah menjadi hitam dan muncullah sosok-sosok yang melayang-layang menikmatinya. Ambil tubuh mereka. Perintahnya, setelah menikmati darah sang patih, makhluk-makhluk itu bergentayangan mengelilingi prajurit-prajurit yang melindungi sang raja. Dalam hitungan detik, perubahan terjadi pada mereka. Mata mereka menghitam, mereka menyeringai dengan mengerikan dan berbalik mengarahkan pandangannya pada raja. Kau brengsek, umpat Brasma. Sudah ku bilang, akan beri pelajaran tentang perbedaan kekuatan seorang patih dan panglima. Balas Patih Jatayuwungu. Kini mereka berdua benar-benar terdesak. Kami sadar jika tidak ada pertolongan, mereka berdua akan mati. Habisi mereka. Bawa kepala mereka berdua kepadaku. Perintah Patih itu. Seketika puluhan pedang mengarah kepada kedua orang itu. Danan! Pak Lek ternyata sudah menyalakan geni baralokanya. Ia memberikan satu kobaran untukku. Sementara Cahyo sudah siap dengan ajian penguat raganya dan berlari menuju kerumunan itu. Wanasura! Teriak Cahyo sambil menghantamkan pukulannya ke tanah. Dem! Beberapa prajurit terpental. Sepertinya ia lupa bahwa Wanasura sedang tidak berada di dalam tubuhnya. Tapi apa yang ia lakukan berhasil membukakan jalan untuk aku dan Pak Lek. Geni Baraloka adalah jurus terhebat Pak Lek. Bukan yang terkuat, tapi jurus yang paling berguna dalam pertempuran melawan makhluk gaib. Api ini tidak sembarangan menyakiti manusia. Ia hanya menyakiti makhluk yang memiliki niat jahat dan memusnahkan kutukan dari seseorang. Dengan api ini, kami membakar prajurit-prajurit yang baru saja kerasukan itu. Mereka meronta kesakitan, namun aku tahu itu hanya sementara. Jangan jauh-jauh dari kami. Siapa kalian? Tanya Brasma kepada Cahyo. Perkenalannya nanti saja. Perintahkan prajurit yang sudah sadar untuk meninggalkan desa ini. Jika kerasukan lagi, mereka akan menyusahkan. Teriakku pada Brasma. Sang raja dan Brasma saling menatap dan setuju.
Brasma dan Cahyo bertarung menghalau prajurit-prajurit yang masih kerasukan, sementara sang raja membantu kami menyadarkan prajurit yang sudah tertolong. Sadarkan yang lain, bawa mereka pergi sejauh mungkin dari desa ini, sejauh mungkin dari Patih Jatayuwungu, perintah sang raja itu. Tapi Tuan tidak takut? Tanya prajurit itu. Sang raja menggeleng, sepertinya tujuannya di tempat ini masih belum selesai. Pak Le, sekali lagi Pak Le. Ucapku mengajak Pak Le menggunakan kekuatan kami lagi. Aku membacakan kembali alunan ayat-ayat suci yang menanamkan kesucian pada setiap udara yang kami hirup. Angin berhembus dengan ajian Gambuh Rumekso yang kali ini menyatu dengan geni Baraluka Pak Le. Seketika badai api dari geni Baraloka tercipta di tempat itu. Prajurit-prajurit yang kerasukan terbakar oleh api Pak Le dan perlahan mulai mendapatkan kesadarannya. Apa ini? Tidak panas? Ucap Brasma heran. Berarti masnya orang baik. Api ini hanya membakar niat jahat dan memusnahkan kutukan. Sang raja dan Brasma merasa kagum dengan api itu. Dan dalam beberapa saat, semakin banyak prajurit yang lepas dari kendali setan-setan itu. Mereka pun bergegas pergi meninggalkan desa seperti apa yang sang raja perintahkan. Apa yang kalian lakukan? Siapa kalian? Patih Jatayuwungu menyadari keberadaan kami. Sepertinya ia cukup terancam dengan serangan tadi. Brak! Tanpa disadari, tiba-tiba Cahyo sudah berada di hadapan Patih itu dan menghajarnya. Itu untuk perempuan yang mati di desa karena setan suruhanmu itu. Brak! Brak! Sang Patih yang mencoba berdiri kembali mendapat pukulan bertubi-tubi dari Cahyo yang sudah termakan emosi. Kau pikir nyawa warga desa ini apa? Hah? Mereka juga manusia sepertimu. Patih itu terpental. Pukulan Cahyo memang keras, tapi itu tidak cukup untuk membuat Patih itu tumbang. Jangan sombong manusia rendah. Orang kampung seperti kalian hanya berharga jika dijadikan tumbal. Brak! Patih itu membalas dengan menghantamkan pukulannya ke arah Cahyo. Tapi Cahyo menangkapnya dengan satu tangannya. Bek! Sekali lagi, pukulan Cahyo mendarat di tubuh sang Patih itu. Brasma dan raja itu tidak menyangka melihat kejadian itu. Bukan manusia yang berhak menilai nyawa seseorang manusia. Setiap nyawa manusia itu bernilai. Beraninya kau. Cahyo tidak membuang waktu dan menghantamkan lagi tinjunya. Tapi kali ini pukulannya tertangkap oleh Patih itu. Kalau kau ingin mengadu kekuatan, ada yang lebih pantas. Patih itu pun membuka kembali luka di telapak tangannya sambil membaca mantra. Cahyo yang menyadari akan datangnya bahaya kembali menyerang Patih itu lagi. Namun kali ini ia bisa berkelit dan menyelesaikan ritualnya. Tetesan darah membentuk bercak di tanah. Warnanya menghitam dan kekuatan mengerikan memancar darinya. Dia lawanmu. Dari tanah tempat darah itu menetes, muncul tangan penuh kuku sebesar badan manusia dari dalam tanah. Seketika tanah yang kami pijak menjadi panas. Cahyo memilih untuk mundur, berkumpul kembali pada kami sambil membaca situasi. Belum ada yang bisa mengalahkan Buto Geni sejak ratusan tahun yang lalu. Membuatnya patuh bukan perkara mudah. Tapi setimpal jika bisa mendapatkan kepala sang raja. Teriak Patih Jatayuwungu. Ini tidak main-main. Walau tak sebesar Buto Lireng, Buto Geni memiliki kekuatan yang tak bisa diremehkan. Keberadaannya saja membawa panas menyengat di desa ini. Sampai kapan bisa memanggil setan sekuat itu? Iblis apa yang menjalin perjanjian dengannya? Ucap sang raja. Entahlah, dia sudah benar-benar tidak tertolong. Balas Brasma. Kami membaca kecemasan dari mereka berdua dan membentuk formasi mengelilingi mereka. Gimana Pak Le? Ada rencana? Sementara cari kelemahan dulu, Nan.
Jangan berkontak langsung dengannya, jawab Pak Le. Aku dan Cahyo pun mengangguk. kalian ini terlalu berbahaya. Kenapa kalian sampai mau menolong kami seperti ini? Tanya Brasma pada kami. Ada atau tidak ada kalian pun, kami tetap akan terjun saat melihat semua korban di desa ini. Tidak usah merasa bertanggung jawab. Sang raja datang mendekati kami. Saya Raja Indrajaya. Mungkin kalian sudah mengetahuinya. Dan dia panglima saya, Brasma. Setidaknya, beritahukan nama kalian, Tuan-Tuan Pendekar. Saya Danan Jaya Sambara. Ini Cahyo. Dan beliau Pak Lek saya, Bimo Sambara. Mendengar perkenalanku, raut wajah Raja Indrajaya dan Panglima Brasma itu berubah. Entah apa nama kami terlalu aneh berada di zaman ini. Yang mulia, sepertinya ini benar-benar bantuan dari langit. Ucap Panglima Brasma. Danan, kita harus selamat dan berbincang banyak setelah ini. Saat ini, aku merasa tidak akan kalah. Ucap Raja Indrajaya. Kali ini kami bertiga yang merasa bingung dengan reaksi mereka berdua. Sayangnya sebelum kami sempat mempertanyakan, sosok bernama Buto Geni sudah benar-benar bangkit dan mulai menyerang kami. Awas! Teriak Panglima Brasma. Duar! Sebuah pukulan mengarah pada kami. Kami berhasil menghindar, namun pukulannya menghantam ke tanah dan mengobarkan api yang begitu besar. Kekuatan Buto Geni mampu membakar satu istana. Terlalu naif jika kalian berpikir bisa selamat. Tawa Patih Jatayu. Buak! Kau pikir kau juga akan selamat dari tempat ini? Cahyo masih terus mengincar Patih Jatayu. Setan berwujud manusia ini, biar urusanku. Teriak Cahyo, sepertinya ia sudah begitu kesal dengan semua yang terjadi di desa ini. Cahyo menggunakan ajian penguat raga, sedangkan Patih Jatayu memperkuat dirinya dengan kekuatan hitam yang merasuki dirinya. Dalam sekejap, pertarungan sengit terjadi antara mereka. Sementara itu, Raja Indrajaya membaca sebuah mantra sembari dilindungi oleh Panglima Brasma. Tepat saat Buto Geni kembali menyerang, aku menghembaskan pukulannya dengan ajian lebur saketi milikku. Pale menyusul dengan membakar dahi Buto Geni berusaha melepas ikatannya dari alam ini. Cerang! Pedang Panglima Brasma mementalkan pukulan Buto Geni, bergantian dengan ajian lebur saketi milikku. Kami hanya mampu menahan gerakannya, sementara Pak Le mencoba memurnikan melepaskan ikatan Buto Geni dengan Patih Jatayu. Tanpa ikatan perjanjian mereka, Buto Geni tidak memiliki kuasa di alam ini. Ini tidak mudah. Mengimbangi cara bertarung seorang panglima benar-benar tidak mudah. Setiap ayunan dari pedangnya memiliki beban dan tanggung jawab yang berat. Panglima Brasma menggunakan semua ilmu yang ia miliki untuk bertahan dari serangan Buto Geni. Amukan Buto Geni terdengar menggema ke seluruh desa. Selesai, serang dahinya. Di situ darah patih itu tertanam. Perintah Pak Le. Aku dan Panglima Brasma bersiap. Namun kami merasakan kekuatan besar dari belakang kami. Biar aku saja, ucap Raja Indrajaya tiba-tiba. Saat ini aku menyaksikan sesuatu yang menarik. Pedang Raja Indrajaya menyala terang dan melayang di hadapannya. Kami pun menyingkir. Dan dengan cepat Raja Indrajaya mengambil pedang itu dan melemparkannya ke dahi Buto Geni tepat seperti perintah Pak Le. Serat! Dengan mudah pedang itu menembus kepala Buto Geni dan membakar kepalanya. Ada kekuatan hitam yang mengikat antara Patih Jatayu Wungu dan Buto Geni yang membuat kepala Buto Geni membentuk wujudnya lagi. Tapi Pak Le dengan sigap membakar leher Buto Geni dengan geni baraloka untuk mencegah bangkit kembali. Kembalilah ke tempatmu berasal, ucap Pak Le. Kobaran api besar membakar makhluk besar itu dan membuatnya meronta-ronta. Kami pun mundur dan membiarkan geni baraloka membakar raksasa itu hingga lenyap dari alam ini. Sial. Patih Jatayu kesal dengan kekalahan Buto Geni.
namun ia tidak terlihat gentar. Ia mengambil kembali pisaunya dan mengarahkan ke dahinya. Cahyo sadar bahwa Patih itu akan melakukan ritual yang lebih besar lagi. Ia pun melesat untuk mencegah hal itu, tapi sesuatu terjadi di luar dugaan. Asap hitam mengepul membentuk sebuah tangan besar yang menghantam Cahyo hingga terpental. Patih Jatayu pun terlihat kaget. Kau belum boleh mati di sini. Darahmu masih kami butuhkan. Ada suara menggema di antara kami. Tangan besar itu menggenggam Patih Jatayu yang belum selesai. Dengan ritualnya, dan ia pun menghilang dari pandangan kami. Hening. Saat kepulan asap hitam yang membawa pergi Patih Jatayu hilang, suasana hening seketika. Tidak ada suara dan tidak ada sosok kehidupan lagi selain kami berlima di sini. Dia melarikan diri. Benar. Ada sosok yang lebih mengerikan dari semua ini. Itu benar-benar buruk. Balas Panglima Brasma. Raja Indrajaya menepuk pundak Panglima Brasma mencoba menenangkannya. Kita tidak tahu semengerikan apa sosok di balik Patih Jatayu Wungu. Tapi setidaknya kita juga bertemu dengan mereka. Ucap Raja Indrajaya sambil memandang pada kami bertiga. Aku dan Cahyo terduduk di tanah, mencoba mengatur nafas kami. Berada di tubuh orang lain ternyata cukup sulit. Panglima Brasma meninggalkan desa sejenak dan memanggil prajuritnya yang berjaga untuk mengumpulkan tim untuk mengevakuasi korban-korban di desa ini. Mengapa seorang raja bisa berada di pertempuran semengerikan ini? Pak Le membuka pembicaraan di antara kami. Masalah di kerajaan ini bukan di istana, tapi dari desa ini. Wajar kan saya berada di sini? Bener juga, Yonan. Bisik Cahyo padaku. Aku menyikut sedikit bahunya untuk mengingatkan Cahyo agar lebih sopan. Kalian datang di saat yang tepat. Pasukan kami tadi adalah pasukan yang ketiga setelah 2 regu lainnya dihabisi oleh pengkhianat itu. Jelas Raja Indrajaya. Aku memang melihat mayat-mayat prajurit di awal masuk desa tadi. Mungkin itu yang Raja Indrajaya maksud. Raja Indrajaya menceritakan pada kami tentang gejolak di kerajaannya. Ia mengatakan bahwa berita-berita mengerikan tentang kematian rakyatnya yang tidak wajar hingga munculnya aliran ilmu hitam membuat ia cemas. Raja Indrajaya pun membentuk prajurit khusus di bawah pimpinan Panglima Brasma untuk mencari tahu tentang pengkhianat ini secara diam-diam. Bahkan Raja Indrajaya ikut menyamar untuk mencari informasi dari desa-desa di wilayahnya demi informasi itu. Panglima Brasma kembali dengan membawa pasukan yang menghantarkan beberapa ekor kuda. Sebaiknya kita mencari tempat yang lebih baik dulu untuk beristirahat. Biar pasukanku yang membereskan semua ini. Iya Brasma, terima kasih. Ucap sang raja. Kami jalan kaki saja. Saya tidak mahir berkuda. Ucap Pak Le. Aku setuju. Aku lebih nyaman berjalan kaki daripada harus naik kuda. Tapi tidak dengan Cahyo. Ia mengambil tali kekang salah satu kuda dari tangan prajurit dan menaikinya. Ia terlihat begitu lihai dengan itu. Jul, kue iso emang Hah? Kamu lupa toh? Bukannya aku pernah cerita kalau bapakku memelihara kuda di desa dulu. Ucap Cahyo. Benar, aku ingat. Cahyo pernah cerita bahwa ayahnya memelihara kuda dan terkadang membantu mengurus kuda milik orang lain juga. Sudah, naik saja. Biar prajuritku yang membantu mengendalikan kuda kalian. Ucap Panglima Brasma. Melihat Cahyo yang nyaman dengan kudanya, aku pun tidak mau kalah. Bapak juga pernah mengajariku berkuda, tapi aku juga ingat bahwa tidak mudah mengendalikan hewan yang paling berguna di peperangan ini. Jasad-jasad yang tergantung di tiang-tiang selama perjalanan keluar desa masih terus membuat kami geram. Terlebih ketika kami mengetahui bahwa sosok di balik ritual desa ini masih berkeliaran. Sebenarnya ritual apa yang dilakukan oleh Patih Jatayu? Tanyaku pada Panglima Brasma. Entahlah, kami datang saat sudah terlambat.
Sesuatu telah terjadi di tempat ini, dan yang membuat kami khawatir, ritual ini hanya permulaan saja. Mendengar jawaban itu, kami pun semakin khawatir. Dengan sebanyak ini nyawa yang ditumbalkan, entah apa yang akan ditukarkan, kekuatan, kebangkitan, atau sesuatu yang tidak kami ketahui. Kami sudah ikut campur dengan masalah ini. Sepertinya kami tidak bisa lagi mundur. Tapi saya sama sekali tidak menyangka bahwa akan tertolong sekali lagi oleh kalian, ucap Raja Indrajaya. Sekali lagi? Sepertinya ini pertama kali kita bertemu, Tuan. Bukan. Maksudnya, tak kusangka setelah dulu saya ditolong oleh Patih Widarpa, hingga pertarungan sebelumnya kami tertolong oleh putranya, Daryana. Kini, kami tertolong oleh kalian, Sambara. Jelas Raja Indrajaya. Iya benar, saya juga penasaran. Saya tidak pernah tahu Patih Widarpa punya kerabat lain yang menyandang nama Sambara selain anaknya, tambah Panglima Brasma. Mendengar ucapan Raja dan Panglima itu, seketika aku dan Pak Lek terdiam. Widarpa, Daryana. Apa ini maksudnya kami berada di zaman yang sama dengan mereka? Cerita ini bersambung dulu sampai di sini, dan saya akan melanjutkannya lagi di episode berikutnya. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat Segoro Demit.